On cam dulu semuanya. Setelah gini off cam nggak apa-apa. Saya mau lihat kesiapan belajar dulu. Ayo, Maulidia, Lintang, Sakinah, Yusuf, sudah. Nasya, Zikri, Yahya, Fitra, Mario, Syahfan, Sahira, Afifah. Silakan on cam. Karena ini online pertama ya, dan nanti online kedua dengan Pak Makmuri pekan depan. Saya teman di sini Pak Makmuri, nanti beliau karena pekan depan masih UTBK, nggak bisa UTS, maka lanjut materi pertemuan 9. Kemungkinan UTS-nya setelah di pekan ke-10 ya, ke-10 atau ke-11. Ya, jadi lanjut dulu materinya biar nanti nggak kehilangan waktu untuk materi yang berikutnya gitu ya. Mela, mana Mela? Lintang, Mario, Fitra, Zikri, Safan, Umi, Umni, sorry. Mana wajahnya? Sudah siap belajar ya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indi di GHA, Indi. Iya, Bapak. Oke, iya. Baik, tugas siapa, Pak Nalu? Yang nilai Pak. Info sekolah mahasiswa. Oke, saya belum cek tugasnya karena memang harus materi terakhir ini. Jadi nanti saya cek lagi ya. Baik, langsung saja. Hari ini kita belajar tentang array ya, array. Terakhir kemarin kan sudah coba ada conditional if, betul ya? Lalu ada pengulangan dengan for dan pengulangan dengan while, betul ya? Nah, sudah bisa masukkan data berulang dengan menggunakan for atau while gitu ya. Terakhir pun kita sudah coba buat matriks dengan for dan while ya, tapi hanya menampilkan datanya saja, betul kan? Kita belum coba ngisi. Nah, hari ini dengan fungsi array atau tipe data array, kita akan coba eksplorasi lebih lanjut bagaimana menginput data bertipe array, khususnya untuk data statistik atau data bentuk matriks nanti, lalu mengeksplorasi lagi operasi yang dilakukan dalam tipe data array tersebut. Ya, kalau kalian masih ingat beberapa tugas tentang array itu sebelumnya di Flogorithm lebih kepada fungsi statistik, betul ya? Ya, jadi data dimasukkan, lalu kalian cari kuadrat data tersebut, begitu kan ya? Untuk mencari regresinya gitu ya. Lalu jumlahkan, lalu dioperasikan sesuai dengan fungsi yang ada di statistiknya. Apakah mencari korelasi maupun mencari persamaan untuk B dan untuk Y ya, fungsi Y-nya A plus minus BC gitu ya, BX gitu ya. Kira-kira begitu kan ya kemarin ya. Nah sekarang kita lakukan hal yang serupa, tapi dengan langsung codingan di Python gitu ya. Bagaimana Python memfasilitasi untuk fungsi array ini? Kita akan coba nanti beberapa kali eh, simulasi ya dengan Python langsung. Oke, ya sudah boleh off cam kalau memang jaringannya terkendala nanti. Saya juga off cam karena jaringannya selalu baik. Baik. Nah itu ada dua bahasan di array. Itu array satu dimensi ataupun array dua dimensi, gitu ya.
Untuk array satu dimensi, kita akan coba kembangkan input data menggunakan seperti yang di Excel, bentuknya tabel gitu ya. Contohnya di sini, sebentar ya, saya sambil buka aplikasinya. Ini agak lama ini, laptop saya ini, nggak tahu apa nih. Baik, terlihat tampilan Excel saya? Belum, Pak. Belum terlihat. Nah, udah, Pak. Oke, kayak koneksi saya nih agak masalah sedikit nih. Baik, nanti kita coba misalkan di sini ada kolom nama. Kita coba di sini ada nilainya, ya. Lalu kita eksploitasi nanti eh, nilai nilai tugas ya. Tugas, nilai UTS, nilai UAS gitu ya. Nilai akhir ya. Nilai huruf. Nanti kita akan coba buat begini. Untuk masing-masing kita akan coba nanti inputkan datanya, tapi akan berbeda untuk tipe data masing-masing gitu ya. Baik. Untuk nama sudah jelas. Nama bentuknya string, misalkan di sini namanya Ani, Ida, Joko, Ahmad, Dewi, lalu berapa nih? Ini Dwi ya. 1, 2, 3, 4, 5, Fikri. Ya, ada berapa nih? 6 ya. 6. Nah, itu nilai tugasnya di sini nanti 95, lalu 98, 90, 80, 72, lalu 75. Ya, UTS-nya kita akan coba input data nanti 86, 85, lalu 85, 90, terus 75, 90, dan 65. Nilai UAS nanti kita coba akan buatnya menjadi 75, 75, 75, ini 65, ini 85, dan ini 90. Nilai akhir adalah rumusnya untuk nilai tugasnya dikali dengan 30%, ditambah nilai UTS-nya dikali dengan 30% juga, nilai UAS-nya, ini E3, dikali dengan 40%.
Ya. Nah, ini pakai if ya. Jika lebih besar dari 86, lebih besar sama dengan 86. Sama dengan 86, maka nilainya itu A. A. Else if apa nih? 86 berarti kemarin berapa? Eh 86 berarti dari 76 ya. 76 sampai 86 ya berarti ya. Betul ya? Iya, Pak. F3 besar dari 76. Oh, ini ada N. F3 besar sama dengan 76, koma F3 kecil dari 85. Begini ya? Betul nggak? Coba ya, ini B. Betul. Ini B, lalu C lah ya. If lagi, N, F3 besar sama dengan, berarti di sini 66, koma, F3 kecil sama dengan berapa nih? 75. Betul ya? C. Else-nya D aja langsung ya. Mbak, mudah-mudahan benar. Ya, oke. Kita akan coba buat seperti ini. Ya, nanti ditambahkan lagi nilai maksimumnya. Maksimum tugas akhir ya. Lalu nilai minimumnya. Lalu siapa yang menjadi pemiliknya. Nanti kita akan lihat. Itu ya. Kita akan coba buat ini di Python nanti. Ya. Dari sini udah terbayang belum mau ngapain? Pertama input nama. Dengan cara apa input namanya? Halo? Halo? Ada yang bisa ngasih ide? Input nama gimana caranya? Izin Pak, kalau semisal namanya lebih dari satu, kita bisa pakai for to. Ya, oke, berulang ya. Nah, dalam Python berulang dengan menggunakan for. Nah, karena bentuknya data yang akan kita olah, ya, berarti kan nanti ada indeks data 1, 2, 3, dan seterusnya gitu ya. Nah, itu kita perlu pakai array. Nah, array di Python itu cukup menggunakan tanda kurung kotak seperti yang sebelumnya. Kita coba ya. Ini saya stop share dulu.
Baik, kita coba di Python. Nah, array itu kalau di Python apa namanya? Bentuknya itu sederhana gitu ya, satu dimensi ya katanya ya. Itu bentuknya cukup menggunakan kurung kotak untuk mendefinisikan itu array apa bukan gitu. Nah, untuk misalkan itu nama, maka kita cukup buat seperti ini, nama lalu kurung kotak sama dengan kurung kotak. Ini sudah mendeklarasi kalau nama dalam bentuk array tipe datanya. Gitu ya. Jadi dipahami? Nah, kalau kita mau input yang statis gitu ya, statis, nanti kita tinggal isi begini. Nama sama dengan input namanya tadi siapa? Ida. Siapa lagi tadi itu? Ida, oh, Ani, Ida, Joko gitu ya. Ani, Ida, Joko. Ini boleh pakai spasi, boleh enggak? Ya. Lalu siapa lagi? Ahmad Dwi Fikri. Ahmad Dwi Fikri. Nah, ini nanti kita memasukkan nama-nama ini dalam variabel nama. Gitu ya. Ani, Ida, Joko, Ahmad, Dwi, Fikri itu masuk dalam variabel nama yang berbentuk array. Gitu ya. Lalu bagaimana banyak cara menampilkannya? Tinggal di print saja dipanggil. Print nama. Nggak perlu pakai kurung lagi begini. Nggak perlu. Kecuali kalau mau menampilkannya nama keberapa tertentu. Misalkan kalau tanpa ada indeksnya, berarti ini semuanya ditampilkan. Ini menampilkan semuanya, ya. Tapi kalau yang ini menampilkan semua isi array. Ya. Kalau ini menampilkan array pada indeks 2. Ya. Gitu ya. Bisa dipahami ya. Jadi kalau kita mau hanya ngambil indeks kedua, berarti ngambilnya 0, 1, 2. Berarti Joko. Indeks yang ketiga kalau 2 itu. Kan ada 0 array ya. Betul ya? Ya. Tapi kalau kita hanya mau tampilkan semuanya ya tulisan aja nama langsung tanpa ada indeksnya. Oke? Nah kalau ini kita running, saya save dulu. Jadi kalau saya running ini, oh ini nggak boleh ya komentar ya, sorry. Ya, ini saya hapus dulu. Kenapa ini? Ani, kenapa Ani? Oh, kenapa salahnya ini? Datanya bukan string, bukan Pak. Betul, datanya harus kalau di array itu defaultnya dia isinya harusnya angka, maka dikasih tanda petik, gini ya.
Tuh, tipe datanya. Baik, kita running lagi. Nah, nih muncul. Isinya Ani, Ida, Joko, Ahmad. Ini malah ada tanda petiknya ya. Lalu kalau dipanggil yang array ketiga, kedua di situ tadi kan ya. Maka tulisannya di sini 0, 1, 2, maka Joko yang kepanggil. Ini ya. Di sini array nama kedua, nama indeks 2 ya. Berarti kan dia 0, 1, 2. Maka Joko yang kepanggil sebagai array-nya. Bisa dipahami ya? Oke? Halo, nyambung? Bisa, Pak. Baik. Nyambung, Pak. Nah, sekarang bagaimana cara entry-nya sesuai dengan masukan user? Ini kan dia array statis ya, kalau begini ya. Gimana caranya nge-entry-nya? Kan kita mau ngisi namanya nggak cuma Ani Ida Joko, tapi bisa juga yang lainnya gitu kan ya. Gimana caranya? Nah, ini perlu inputan berarti. Betul kan ya? Nah, inputnya ini seperti apa? Nah, bagaimana cara nginputnya? Nah, ini yang harus kita kolaborasikan dengan fungsi for yang kemarin. Gitu ya. Baik, ini saya matikan dulu. Ya, untuk nama saya hapus karena memang ini akan kita isi nanti. Jadi pertama, buatkan dulu variabel dengan tipe masing-masing, misalnya nama gitu ya, dengan tipenya array, ya. Lalu eh, apa namanya? Kita buat inputan, ya. N sama dengan integer input, gitu ya. Banyaknya data nama peserta, gitu ya. Ini. Jadi kita minta banyaknya data yang dimasukkan berapa gitu ya. Gitu kira-kira. Ya. Terus setelah dapat N-nya, kita coba untuk memasukkan nilainya. Maka di sini for misalkan kemana apa? I in range ya. Gitu ya. In range dari berapa seberapa? Mungkin langsung ke N aja misalkan gitu ya. Boleh dengan 0,N juga boleh, nggak ada masalah gitu ya. Tinggal menyesuaikan saja. Apa yang dilakukan gitu ya? Kita coba ngasih tulisan dulu. Print data ke misalkan gitu. Lalu karena kita maunya ke 1 bukan ke 0, maka di sini I plus 1. Misalkan gitu ya. Lalu kita kasih input. Nah, inputnya itu coba ya. Nama siswa, nama I sama dengan input, jangan ya, nama peserta. Nah, setelah itu kita coba print. Mau nggak ya? Mudah-mudahan mau nih. Print kosong. Oke, print siswa ya. Nama. Kita coba dulu ya. Ini. Oh, kurang satu.
Banyak peserta, misalkan 6. Data ke satu, Ani. Kenapa ini? Kenapa katanya ini? Index out of range. Kenapa ini? Ayo, ada yang tahu? Karena di arraynya nggak ada data gak sih Pak itu? Bukan karena itu. Bukan. Out of Hmm. range. Nah, coba kita akalin ya. Kita coba lihat dulu di sini. Kalau di sini kasih n-1. Mau nggak ya? 6. Ani. Ya, ini line kelima, sorry. Line kelima ya tadi ya. Oh, line kelima ini. Gimana? Kalau kita buat ini dulu deh. 0,n mau nggak ya? Oh, masih mau. Berarti ada masalah di i-nya nih. Ayo. Pak, kalau nggak pakai i-nya bisa, Pak. Nggak pakai i-nya bisa. Iya, kurungnya juga hilang. Jadi Gini. nama sama dengan input langsung. Bisa. Bisa. Coba. Tadi. Oh iya. Siapa lagi? Joko, Ahmad, Fikri. Ya. Oke, boleh. Nggak apa-apa. Ya. Memasukkan di sini. Cuman nanti kalau kita mau di sini print, munculnya apa di sini? Cuma satu, berarti bukan. Itu bukan array berarti. Ini, kalau di print C di luar ini, dia bentukannya hanya satu variabel. Bukan tipe array di sini. Berarti ini bukan tipe array. Ya, beda itu berarti. Bukan itu berarti maknanya. Ya, harusnya bisa. Kenapa nggak bisa? Oke, sekarang kita coba tambahkan satu variabel lain. Sini, peserta sama dengan, coba dulu ya, nama for array in range n. Mudah-mudahan mau nih, ya. Berarti nanti di sini inputnya peserta i. Lalu printnya peserta. Peserta, peserta. Harusnya mau. Kita coba ya.
N-nya belum dimasukkan. Berarti di sini N-nya, mana N-nya? Taruh di atas. Tiga. Nah, ini. Jadi, maunya luarannya bentuknya array seperti ini. Ya, kalau yang tadi, luaran itu bentuknya masih data biasa, bukan array. Ini data biasa nih, array. Bukan array ya. Tapi, yang kita mau itu bentuknya data. Ini contohnya. Saat masukkan data ke satu, maka si variabel peserta yang tadinya itu adalah tiga array, tiga isi data, maka keisi data yang pertama, yang lainnya kosong. Betul ya? Lalu data kedua, yang ketiga kosong, dan seterusnya sampai data ketiga terisi, sehingga datanya lengkap begini. Ya, jadi nanti diperhatikan saat membuat array, perhatikan dulu. Tadi kan ada kesalahan tuh. Ternyata pas di input bentuknya bukan bentuk array, tapi bentuk biasa. Dari mana kelihatan bentuk biasa? Saat di print di luar dari for-nya, di luar dari for ya, yang ini, keluarnya apa? Kalau keranya keluarnya bentuknya array seperti ini, bagaimana ya? Berarti benar. Tipe data peserta itu array. Tapi kalau bentuknya seperti ini hanya satu, berarti bukan array. Itu, ya. Jadi jangan sampai nanti kok nggak bisa ngolahnya. Oh ternyata berbeda untuk apa namanya tipe data yang digunakan, gitu ya. Kalau sudah seperti ini, nanti kita tinggal masukkan lagi, tambahkan lagi untuk yang lainnya. Ini nama, input nilainya sama, n-nya sama untuk nama. Nanti kita tambahkan lagi di bawah di sini, misalkan nilainya. Jadi nanti untuk inputan nama sudah bisa yang nama. Lalu nilai tugasnya bikin lagi variabel baru nilai tugas UTS UAS. Nanti ada untuk nilai akhir dan nilai hurufnya yang kita pakai. Kalau huruf pakai if yang jelas. Kalau ini pakai rumus pengalian, rumus operasi matematikanya. Oke, sampai sini bisa dipahami? Halo, bisa dipahami? Bisa, Pak. Insya Allah bisa. Bisa ya? Baik. Kalau bisa, coba silahkan masukkan eh sebentar. Oh, ini cara pertama ya. Cara pertama. Cara kedua bisa juga menggunakan apa namanya? Salah satu fitur dari eh, Python gitu ya. Namanya .append. Ya, ini contoh lain ya. Contoh lain. Misalkan di sini. Ini lebih mudah-mudahan lebih mudah yang ini ya. Nah, mudah-mudahan lebih mudah nih. Baik, contohnya di sini kalau kita bentar. Saya itu kesulitan karena di keyboard saya nggak ada tanda untuk ini ya, untuk pagar ya. Tanda pagar di keyboardnya Android apa ya? Tuh, tanda pagar nggak ada ya. Saya harus copy paste dulu ini. Bentar ya. Ish, sebentar. Kenapa ini?
Kenapa nih keyboardnya ini? Oh, not connected. Sebentar ya. Oke, bentar ya. Ya. Oke, ini saya matikan dulu. Baik, saya akan coba dulu yang lainnya. Misalkan di sini kita tambahkan ini, masih ini ya, gitu ya. Lalu eh kita pakai for juga, misalkan di sini for I in range 0,n. Oke, lakukan sama di sini. Nama siswa. Nama underscore siswa sama dengan input nama siswa. Misalnya gitu ya. Setelah input nama siswa, ada di sini hmm, fungsi append gitu ya. Di sini berarti nama dot append ya, lalu nama underscore siswa. Oke, di sini. Lalu untuk menampilkannya, kita coba di sini. Oh, ini for. Print nama. Oh enggak ya? Kita coba dulu ya. 3. Nah, oke. Ya. Berarti udah masuk nih. Bisa dengan cara yang sederhana ini. Atau cara yang ini bisa juga. Kalau saya masukkan di sini print nama, di sini saya hilangkan. Munculnya apa?
Ada 3, AA, BB, CC. Nah, ini bisa berarti. Bisa juga menggunakan sintak ini. Gitu ya. Jadi, isian satu variabel yang tadi Dita ya, tadi ya, yang bilang Pak nggak usah pakai tanda kurung begini gitu ya. Ini bisa Pak, bisa, tapi inputan ini harus masuk ke dalam arraynya nama dengan cara ini append menambahkan, gitu ya. Jadi menambahkan isian dari siswa nama siswa ini ke dalam tipe variabel yang array ini. Setiap inputan ini akan dimasukkan ke dalam arraynya nama di sini. Bisa dipahami nggak? Halo? Halo? Bisa dipahami? Insya Allah bisa, Pak. Ya. Jadi akan lebih mudah pakai yang ini boleh, pakai yang kedua ini misalkan gitu ya. Jadi eh, cukup dengan sintaks seperti ini, ya pastikan dia ada satu variabel ya tipe array yang akan dijadikan wadah untuk menampung isiannya, gitu ya. Isiannya apa masuk ke sini, ya. Memasukkan setiap isian ke dalam tipe array menggunakan append. Nah, kalau di sini namanya di sini nama variabelnya bukan nama, misalkan siswa atau peserta, maka di sini pun bukan nama tapi peserta dot append, gitu ya. Lalu di sini misalkan hanya nama saja dibalik sini nama peserta, ya, maka peserta dot append di sini nama. Nah, gitu. Di sini pun yang di print adalah pesertanya, variabel array-nya. Nah, kalau mau ditambahkan ke gitu ya. Lalu di sini salah. Ke I gitu ya. I+1 maka hasilnya akan seperti ini. Oh, kenapa nih? Di line 15. Kenapa ini? Oh, maaf, maaf. Nggak gini ya. Ini harus begini ya. Ya udahlah, nggak apa begini aja dulu. Ya, ini dulu aja sebentar. Baik, ini kalau dijalankan, akan seperti ini. Nah, ini kira-kira gitu. Bisa dipahami? Halo? Bisa dipahami? Bisa Pak, bisa. Baik. Kalau bisa, sekarang gimana caranya menginput data untuk yang Excel ini? Ada nama, nilai tugas, UTS, UAS. Nah, gimana caranya? Berarti kita perlu apa di sini? Selain peserta, perlu apa di sini? Nilai UTS. Nilai UTS, Nilai tugas. nilai tugas. Terus nilai UAS ya. Begini. Terus apa lagi? Gimana?
Ini kalau mau gampang, gini tampilannya. Salah. Print nama peserta ke I+1. Nah, input, ya ini nggak usah ada, input kosong aja langsung. Nah, misalkan begini, gitu. Terus, ini baru print namanya. Nah, misalkan begitu, ya. Ini baru print namanya, gitu. Terus, apa lagi? Apa lagi? Input nilai UTS tugas dan UAS ya, Pak. Ya, gimana caranya? Halo, gimana caranya? Ayo, ayo, apa yang dilakukan? Ada yang punya ide? Untuk input nilai tugasnya gimana? Atau UTS dulu? Nilai sama dengan float ya Pak. Float Di mana input posisinya? di bawah nama. Di bawah nama. Berarti di sini. Nilai apa nih? Ya, nilai tugas. Tugas gini. Apa nilai aja? Nilai tugas. Nilai tugas sama dengan float. Terus Float input. input Terus masukkan nilai tugas. tugas. Gini. Itu Pak pakai yang eh, kurung yang kurung kurawal nama. Kurung kurawal nama. Yang mana? Di Habis mana? nilai tugas. Di sini. Begini. Kurung kurawal, kurung kotak. Di 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 inputnya Pak. Di inputnya. Apa nggak Input usah Pak? terus. Kan input nilai tugas. Terus apa udah auto ya Pak? Udah auto Iya, langsung udah ke nama. otomatis Oh, udah biasanya. auto. Oke Pak. Terus sudah, apalagi? Nilai yang lain gimana? Sama? Sama, Pak. Sama. Kita coba. Nilai UTS berarti ini ya. Ini. Oke. Sama lagi untuk nilai UASnya gitu ya. Ini maksudnya. Oke, setuju nggak ini? Ya Allah, setuju, Pak. Oke. Udah, bisa kita running apa gimana? Atau perlu tambahan lagi? Ayo, ada masukan? Di append dulu Bapak ke Di arraynya. append, bagus. Apa yang di append? Datanya. Data, oke. Sintaknya gimana? Berarti
Oh iya Pak, sama variabel buat nyimpan inputnya itu dibedain nggak sih Pak? Kalau Nah, disamain ntar betul. error. Dibedakan. Betul, bagus. Di sini dibedakan. Nih, karena yang atas pun untuk namanya dibedakan kan? Nah, bagus. Ini apa jadi namanya? Nilai UTS dot Nilai underscore UTS ya dot dot append dalam pen. kurung UTS. Nah, good. Lalu sama ya. Nah, setelah itu sudah Setelah bisa itu kita print Pak buat ngecek. print. Oke, yang di print apa? Print nilai UTS, tugas, dan UAS. Print nilai tugas. Print nilai UTS. Gini ya. Oke, kita coba untuk running dulu. Mau nggak ya? 3. Namanya AA, nilai tugasnya. Nah, udah jalan nih. Terus, nah, nah, udah jalan nih. Oke, bisa dipahami? Halo? Nah, baik. Berarti untuk membuat satu data array, satu apa ya, satu dimensi, ini nama, dimensi sendiri ya, pesertanya, maka tentukan dulu nama variabelnya. Contoh namanya di sini peserta, nama variabelnya. Tipe data array, dari mana tipe data array? Dari kurung kotak ini diketahui, gitu ya. Nah, untuk menginput, mengisi kosongnya si array ini, ya, dengan terlebih dahulu dikasih tahu batasan array-nya di sini berapa ya. Maka kita perlu pengulangan karena mengisi berulang-ulang. Itu. Ya, apa yang diisi? Kita perlu satu nama variabel sendiri, satu variabel sendiri untuk menginput namanya dan dimasukkan ke dalam array-nya dengan fungsi atau dengan perintah peserta dot append. Dot append ini untuk memasukkan fungsinya, memasukkan isinya ke dalam eh, tipe array tadi. Bentar ya, baterai saya habis nih. Saya nyolok dulu sebentar. Dipelajari dulu sintaknya. Baik, untuk memasukkan masing-masing ke dalam masing-masing nilai atau value ke dalam tipe array ini menggunakan fitur namanya dot append. Dot append itu cara menggunakannya
dengan terlebih dahulu memanggil nama variabel yang tipe array tersebut, lalu dot append, lalu masukkan apa isi yang ingin dimasukkan, gitu ya. Tambahkan di situ. Nah, begini udah dapat tuh nanti kalian buat tabel masing-masing gitu ya. Oke? Saya dipahami sampai sini? Insya Allah bisa, Pak. Oke, Masih aman. aman ya. Sekarang pertanyaannya sekarang adalah kita tambahkan dalam Excel ini jenis kelamin. Ini P, ini L, ini L, salah. Ini P, ini L, ini L, ini P, ini L. Nah, ya, tambahkan dulu di dalam tintaknya. Berarti tambahkan di sini ada jenis kelamin. Oke, di sini ditambahkan JK sama dengan input jenis kelamin. Itu ya, ditambahkan juga di sini jenis kelamin dot append JK. Gitu ya. Nanti tinggal ditambahkan di sini print jenis kelamin. Nah, untuk membuat seperti ini boleh diberikan seperti ini, gitu ya. Atau bisa juga, mudah-mudahan bisa nih ya, print peserta, koma, jenis kelamin, koma, nilai tugas, koma, nilai UTS, koma, nilai UAS. Bisa juga begini, boleh bebas, gitu ya. Ini biar nanti kelihatan pembeda. Saya coba run. Nah, 3 orang. Oke. Salah ini. Sorry. Saya coba running. 3 orang. L. Kenapa ini? Jenis kelamin O kurang N di baris 26. O kurang N. Nah, 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 nah ini. Nah, itu bisa juga ditampilkan dalam bentuk ini. Ini masing-masing. Tadi print-printan. Lalu yang kedua, kalau kita sambung seperti tadi, maka hasilnya akan panjang seperti ini. Bisa juga. Oke? Saya dipahami ya? Gitu? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Baik. Sekarang tugasnya adalah bagaimana mencari untuk jumlahnya. Silahkan dicari jumlahnya. Jumlahnya untuk nilai tugas, UTS, UAS, dan isian dari ini. Dan isian dari ini. Nah, silakan.
Ini saya sudah separuh jalan, saya buatkan inputnya. Silahkan kalian buatkan untuk lanjutannya, ya. Untuk menampilkan atau menghitung dari jumlahnya untuk nilai tugas UTS UAS, ya. Dan nilai akhirnya dengan rumus ini 30, 30, 40 dan nilai hurufnya, ya. Silahkan di screenshot dulu untuk tabel ini. Sudah? Lalu untuk apa namanya? Codingan ini silakan dibuat.
Yang sudah ada boleh. Ingin berbagi boleh. Gus, ini sekalian nilai nilai hurufnya nggak Pak? Ya, boleh. Sekalian huruf nggak apa-apa. Akan lebih baik.
Saya mau nanya, Pak. Ya, boleh, silakan. Kan saya udah coba pakai nilai huruf, tapi yang kebaca yang kayak aneh gitu, Pak. Coba, coba lihat. Coba, coba izin share screen ya, Pak. Hmm, Pak. bentar. Jadi pas, jadi pas, kan habis di if akhir lebih dari 86 gitu-gitu. Nah, pas di running, si A tuh seharusnya dapatnya nilainya A, yang si B baru nggak lulus. Tapi yang terakhirnya masa A, B tidak lulus. Sebentar, sebentar. Oke, jumlahnya sudah dapat. Oke, lalu ngejumlahnya mana ngejumlahnya? Oh, pakai sum pakainya. Ya, boleh. Terus, oke. Gini, Dit, Ya, Pak. eh, konsepnya ini kan kita harus tahu dulu nilai akhir tiap-tiap peserta. Betul ya? Betul kan? Tuh. Nilai akhir pesertanya dapat dari mana? Dari yang ini, 0,30 kali tugas, tambah 0,30 kali UTS, tambah 0,40 kali UAS. Oke, itu dimasukkan ke dalam mana? Dimasukkan ke dalam mana? Ke akhir. Nah, nilai akhir itu satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga, empat. Berarti yang 79 sama 21 ya? Betul nggak? Iya, 9 sama 21. Betul ya? Itu ya? Oke, nilai akhirnya udah ya. Terus, Dita harus bisa masukin tuh peserta pertama dengan 79 nilainya A atau B atau C. Yang 21 nilainya A, B atau C. 21 nggak lulus. Nggak lulus. Berarti cara masuk ini gimana? Berarti ada kondisional di dalam apa namanya? Pengulangannya. If-nya ini, Ya. hasil if-nya harus masuk ke dalam satu variabel array Ya. seperti nilai akhir. Oh. Kan nanti bentuknya dia array juga tuh. Oh, nanti ke bawah ya, Pak. Iya, 79 bawah A tiga puluh gitu. sembilan itu A misalkan, 21 itu tidak lulus gitu maksudnya. Oh, Nyambung iya nggak iya maksudnya? iya iya. Masuk ke array juga, kan nanti isinya berulang-ulang kan? Iya. Oh iya Ya, silakan. berulang. Ya, Oke, siap. nyambung Makasih ya. ya, Pak. Coba dibuat dulu ya. Oke. Siap.
Oke, ada yang berbagi lagi? Ya, tadi yang kita lakukan boleh dengan menggunakan Zoom gitu ya. Atau kalau kalian ingat seperti sebelumnya, menjumlahkan, kita perlu apa di situ? Untuk menjumlahkan perlu apa? Halo? Kemarin menjumlahkan beberapa angka perlu apa? Apaan tuh kata Indi? Ya, ingat, kalau kita mau menjumlahkan beberapa angka atau data, maka kita perlu wadah kosong dulu kan? Betul ya? Nah, maka kita tentukan dulu wadah kosongnya bernilai 0 gitu ya. Kita tambahkan itu dengan masing-masing data. Data ke satu dimasukkan ke dalam wadah kosongnya. Lalu diulang lagi. Data kedua, wadah kosong tadi ditambahkan lagi data kedua seterusnya gitu ya. Jadi kita perlu data kosongnya dulu, wadah penampungnya dulu untuk menjumlahkan. Ya, jadi nggak harus pakai fungsi sum dalam Python tadi, gitu ya. Itu menjumlahkan. Lalu kalau untuk menentukan nilai akhirnya, tadi Dita sudah tepat, ya. Jadi dimasukkan rumusnya, lalu hasilnya masukkan dalam satu variabel array namanya nilai akhir, gitu kan ya. Demikian juga dengan nilai hurufnya. Nilai angkanya sudah, nilai hurufnya. Ya, ngebandingin dengan nilai akhirnya. Jika nilai akhir besar dari 86 atau sama dengan, maka nilainya A. Jika dia di antara ini dan ini, maka nilainya B dan seterusnya, gitu ya. Itu dimasukkan ke dalam variabel nilai huruf tipenya array. Sehingga nanti kalau dijumlah, di print, sorry, di print, nanti akan muncul itu. Pertama namanya, kedua jenis kelamin, ketiga nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, dan nilai akhirnya, serta nilai hurufnya masing-masing, apa namanya, data tersebut. Gitu. Lalu jumlah, ya tadi menjumlah tugasnya berapa totalnya untuk masing-masing orang, untuk ya, kolom tugasnya, kolom nilai UTS, UAS, ya itu berapa jumlahnya. Oke, ada yang berbagi? Boleh? Bapak, saya mau tanya. Ya, silakan. Suara Pak, ini kalau cara masukin string ke dalam array itu gimana ya? Saya kan Coba, nilai hurufnya itu kan nentuin nilai huruf, udah nih. Nah, coba, dari nentuin nilai hurufnya coba, itu, coba lihat bentar tes ya, yang Pak. diklik. Saya pengen masukin ke dalam array. Nah, gini Pak. Cuman error. Oke, coba lihat dulu. Mana? Nih, yang ininya. Kan saya udah pakai if tuh. Sekarang 86 lebih berarti dia A kan. Nah, saya pengen masukin nilai A-nya ini ke dalam array nilai huruf. Terus saya siapin di sini nilai huruf array-nya. Cuman tulisannya malah nggak bisa. Ini agak-agak Oh, sebentar, sebentar. tulisannya malah oke. Nah, tulisannya kayak gini. 47 tuh mana? 47 yang ini, Pak. Nih, jadi dia error. Nggak bisa masukin si B ini ke array-nya. Kalau misalkan kayak angka gitu kan ya udah tinggal dia masukin aja kan langsung ke dalam array. Nah, kalau string kayak gini gimana ya, Pak? Sebentar. Itu nilai 95, 85, 75 itu nilainya B memang. Iya, masuk ke B. Sesuai ininya. Lahirnya B. Si 84 kan lahirnya dia harusnya. Hmm. Oke, berarti B-nya masalah ya. Coba kalau Hmm, masukin 100 semua mau nggak dia? masukin apa, Pak? 100 semua angkanya coba. 100. Coba di Oh, running dulu. bentar, ada dua. 100. Itu namanya siapa lagi? 100 lagi coba.
Enggak, Pak. Jadi dia tuh errornya tuh di bagian ini dia tidak masuk, nggak bisa masukin si huruf ini. Misalkan saya ganti hurufnya apa ya? 8 gitu. Nanti dia baru bisa. Apa tuh? Eh, error di mana lagi? Lain 44. Iya, aku masih error ya? Nah, dulu sebentar, sebentar ya. Iya, Pak. Nilai akhir. Oh, akhir. Oke. Harusnya sih tinggal tanda petik aja ya. Iya. Cuman tadi saya coba tanda petik kayak gini doang, Pak. Satu doang gitu. Nggak nyambung juga. Saya bingung juga itu. Kenapa nggak bisa ya? Ya, coba dipetikin dulu. Ya. Nah, error. Tulisannya built-in function or method object is not subscribed. Oke, bentar ya. Saya coba lihat dulu ya. Oke, Oke, oke. Bapak. Sip. Coba print nilai akhir deh. Print di sebelah mana tuh, Pak? Di Di bagian sini bawah ya. aja dulu. Di bagian bawah dia nanti error, Pak. Nggak, Nah, yang nggak itu sempat matiin ke dulu. sini. Yang if-nya yang 41 matiin dulu. Oh, oke. Dikasih tanda petik aja. Tanda petik 3 kali. Oh iya, ide bagus. Mana sih? Iya. Sampai Ya, ya situ. Ya, ya. coba jalanin dulu. Eh, banyak. Nah, ini Oh, nilai yang ini akhirnya bener ya. benar. Cuman ya ininya doang nih yang Akhir error. bener ya. Begini ya. Oke, sebentar ya. Saya coba dulu ya. Ay, bisa juga. Ya nggak? Coba Zikri kirim kirim ini ya. Sintaknya ke saya. Filenya. Kirim file ke saya. Coba. Saya lihat Oke, dulu. Bapak. Kirim di Zoom bisa gak ya, Pak? Boleh kirim filenya aja. Ntar apa saya stop share. Di
kolom chat Pak itu sudah. Oke, bentar ya. Oke, sambil saya cek dulu ya. Yang lain silakan. Oke. Hmm. Hmm.
Pak, kayaknya saya nemu itu deh Pak, cara menentukan indeksnya. Tapi nggak tahu sih ini valid atau enggak. Tapi pas dicoba udah nggak error sih Pak. Ya, coba boleh, silakan di share screen. Saya coba ya Pak. Kalau Boleh. salah, mohon dikoreksi. Benar-benar. Bener-bener aja Dita. Kedengeran. Ya kan? Kedengeran lah, sebelahnya mic-nya on. Emang Pak, diomongin sama dia. Ini ya Pak, caranya gini. Saya langsung ke itunya aja Pak. Apa? Run. Iya boleh. Oke. Just a minute. Diam dulu, diam dulu. Oh iya, ini sama dengan saya. Banyak pesertanya, jangan banyak-banyak ya Pak. Dua aja dulu kayak tadi. A. Kelamin dia PL. Tuh. Ini kalau udah pasti A, berarti gede-gede ya? Mana ini? Yang di share screen apa ini? Hah? Hah? Apa? Kamu bawa screen Sintaka kamu? doang belum isi. Astagfirullahaladzim. Sebentar ya Pak. Astagfirullah. Screen. Ini kan Iya lah ya. jendela Pak ya? Ya Nah, Pak. udah Nah, saya dilanjutkan runnya ya Pak. B. 10 L. 10 aja. Berapa? 20 30. Nah, tuh. Cakep bener. Nggak tahu sih Pak bener apa enggak. Nilainya Ini, mana? Ini nilai akhirnya B itu memperoleh nilai akhir 21 dengan indeks nilai C. Kalau A memperoleh nilai akhir 87 dengan indeks nilai A. Bener nggak Pak? Ya, itu bisa. Cuman yang kita inginkan si A Iya, sama kan ya. B-nya itu masuk ke dalam barisnya yang Excel tadi tuh. Bawahnya ini. Oh, yang ini ya Pak. Iya, ditampilkan coba. Coba tampilin nilai hurufnya. Nilai hurufnya kamu bikin apa? Kamu nggak ada nilai huruf ya? Aku pakai indeks. Nah, ini belum bisa dipanggil nanti sebagai array Oh, gini karena Kak. kan yang diinginkan nanti bentuknya tabel tuh. Gini bisa nggak Pak? Jadi di sini terus cuma Harusnya error nanti kalau begitu. Coba deh. di bagian sininya itu loh Pak. Nah, itu udah benar, itu udah benar. Hah? Tinggal kalau dia ini masukkan satu nilai ke dalam apa namanya? Nilai hurufnya. Itu udah benar logikanya, cuman coba tinggal sintaknya ini. Kalau kayak gitu error deh, coba di running. Kayak gini Pak. Iya, yang ini dilakukan coba di running pasti error biasanya. Coba ya. Jangan sekali. Untung belum ke enter. Ih, enggak error tapi enggak Gak baca apa banget. Nampilin ininya. Coba ke bawah, tambahin print ya, Di print sini apa tuh? Print index. Masuk nggak? bisa Ya nggak ya? gitu. Coba. Kalau bisa berarti benar itu. Kalau enggak bisa berarti enggak. 90, 80, 90. Enggak ada. Ada ini cek. Enggak, itu cuma C, cuma satu yang kebaca. Oh iya ini ya. Iya, itu cuma C. Ini masih Berarti salah belum Pak. belum dalam bentuk apa Nah, namanya? Array itu masih dalam bentuk satuan indeks kebacanya. baik Pak. Ya, oke, terima kasih Indi. Pak. Silakan cari lagi yang lain juga sambil saya juga nyari ya. Oke, makasih Pak. Yuk. Iya bener kok ini harusnya bisa ya. Kenapa nggak mau ya? Data string itu ya masukkan pakai
koma biasa. Sama. Pak Indi udah Kenapa? Saya udah bisa dierain, Pak. Udah bisa? Oke, coba tampilin. Benar-benar langsung. Dua jadi satu. Bentar ya. Ini Pak, outputnya Pak. Ini kan Pak. Tuh, Bentar. ini yang kita butuhkan Pak dari tadi. Aduh. Saya juga berhasil nih ternyata. Gini doang. Alhamdulillah. Oke, mana? Ini Pak, Iya. indeksnya kayak Oh, gini. tadi si Jikri nggak bisa ya? Saya pakai ini Eh, cara yang sama bisa kok. udah bener kan ya Pak? Kalau kayak gini. Iya, iya, sama. Oke. Oke, coba stop share saya dulu. Oke, makasih Pak. Ya, ini saya coba-coba tadi. Nggak error sih, mudah-mudahan benar ya. Ini punya Zikri ya. Saya nggak tahu tadi bedanya apa dengan Zikri yang ketik ya. Kayaknya sama deh. Ini semua dari Zikri nih semuanya. Oh ini nggak ada ya. Ini Zikri juga. Ini saya hapus ya. Karena nggak perlu. Terus, terus yang conditional if-nya Zikri tetap. Saya seperti tadi biasa, huruf ini, append sama. Nanti kalau mau tambahkan yang else yang lain boleh silakan. Terus di sini ada jumlah-jumlahnya, lalu nilai akhir, nilai hurufnya gitu ya. Nah di sini kalau di running, ya misalkan 2 gitu ya. Tapi C sama A ya benar apa enggak ya? Nah pertama nilai tugasnya 100, 100, 100 misalkan. Lalu yang kedua laki-laki, lalu nilai tugasnya 50, 50, 50. Nah itu saya keluar tuh. Jikri, mau Jikri? Kayaknya saya harus restart laptop deh, Pak. Error. Tadi begitu gak sih tulisnya, saya gak ngeh tadi. Iya, Pak, Jadi sama saya persis baca-baca itu. buku saya, kok di sini
masukin sintak apa masukin tipe string begini aja kok nggak ada. Tadi kan jika ada begini nih. Tadi Iya, kan ada Pak. tanda begini kan? Salah. Tanda petik kan ya? Heeh. Saya coba pakai petik dua, habis itu petik lagi. Gini kan? Iya. Ini. Saya pas lagi coba saya baca-baca buku saya, loh begini aja saya ketik ulang gitu bisa tadi. Tadi pas saat ini jelasin yang ngetik itu bisa nih yang saya. Makanya saya agak bingung kok jika nggak bisa tadi ya. Saya nggak tahu deh tuh. Ya, sederhananya seperti ini kira-kira. Oke? Jadi kalau udah begini kan, ini sudah dimasukkan tuh nilai dari oh nih ya biar biar kelihatan ya. Oh iya, Pak. Ini ada yang bilangin, saya tuh salahnya di ini, di bagian append, saya pakai kurung kotak, bukan kurung Oh ya biasa. ya itulah. Oh iya, itu salahnya, Pak, berarti. Oke. Peserta oh ini udah ada ya. Peserta jenis selama udah ada. Oke, berarti nanti di sini saya minta di sini. Nah, nanti tampilannya akan begini misalkan. Perempuan, lalu kedua laki-laki, lalu nah ini AA itu perempuan nilai totalnya A 100 nilainya A, BB laki-laki nilai A 50 nilai huruf C. Kira-kira begitu nanti arahnya. Oke? Jadi pahami ya? Baik, bisa dipahami? Halo? Insya Allah bisa, Pak. Bisa ya? Jadi sudah bisa eh, nah, sudah bisa membuat kolom nama, memasukkan nama-namanya. Sudah bisa membuat dan memasukkan jenis kelaminnya. Nilai tugas UTS UAS juga sudah bisa input datanya. Ini input data semua nih. Ini input data. Saya blok hijau. Gitu ya. Input data. Lalu ini perhitungan. Perhitungan. Perhitungan blok biru. Ya. Lalu ini kondisional. Kondisional. Ini blok apa ya? Blok ungu lah ya. Gitu ya. Oke. Lalu untuk jumlahnya tadi sudah. Ya. Lalu nilai A sudah. Sekarang yang belum adalah nilai maksimum belum mudah, nilai minimum mudah. Sekarang saya mau tahu ada berapa banyak yang jenis kelamin laki-laki, ada berapa banyak yang jenis kelamin perempuan, gitu ya. Ini dicari nanti. Ini kasih warna orange ya. Berapa banyak jenis kelamin laki-laki, berapa banyak jenis kelamin perempuan. Jadi kalian harus bisa menghitung. Oh, yang P ini ada berapa kalau di sini? Satu, dua, tiga. Tiga yang P. Ya. Lalu kalau yang di L itu tiga. Berarti kan kalau di Excel itu berarti count if. Ini, koma, L. Nah, sama kalau di Excel. Count if. Ini. Nah, tuh. Kalau di Excel begitu. Di Python ini gimana? Silahkan dibuat. Gitu ya. Oke. Terus nilai maksimumnya ini ada siapanya ya. Di sini ada nilai maksimum. Ini siapa ini? Namanya. Namanya di sini. Ya.
Tugas kalian mencari bagian-bagian yang gimana caranya supaya dapat nih bagian yang kuning dan yang bagian yang oranye ini. Oke, bisa dipahami? Insya Allah bisa, Oke. Pak. Dan nilai maksimum minimum jangan pakai function yang max sama min ya, nggak bisa. Kenapa? Kalau pakai itu kalian nggak dapat namanya siapa, ya. Harus dicari bertahap menggunakan kayak kemarin tuh diurutkan dulu, lalu diambil nilai paling besar yang ujung, nilai paling kecil di depan gitu. Kira-kira begitu. Ya. Kuncinya adalah saat kalian menukar-nukar posisinya, pastikan semuanya keangkut urutannya. Misalkan begini, saat kalian membuat isian untuk ini, Ani, Ida, Joko, terus ditukar nih posisinya nih. Ini kan yang paling tinggi 82 ya, betul ya? 84 ya, sorry 84 yang paling tinggi kan. Maka kalau saat kalian tukar 84 ke atas, maka si Ida juga naik ke atas. Nyambung ya? Ya, jangan sampai nanti nilainya terurut, ya, ternyata idanya nggak naik. Jadi punya Ani nanti salah itu. Jadi ingat, saat kalian menukar posisi untuk nilai akhir, sesuai urutannya, boleh besar ke kecil atau kecil ke besar, maka pemiliknya dengan jenis kelaminnya pun harus keangkut. Semuanya harus keangkut ini posisi nilainya semuanya. Termasuk nilai hurufnya keangkut juga. Oke, kebayang? Sampai sini, jelas? Ya Allah, kebayang, Pak. Oke. Kalau gitu, saya mohon maaf sekali karena hari ini ada kegiatan. Nanti ketemu lagi pekan depan dengan Pak Makmuri. Kalau kalian masih mau pertemuan dengan saya bersedia ngasih satu tambahan pertemuan. Ya, silahkan mau hari apa, jam berapa, yang jelas sebelum pertemuan dengan Pak Makmuri. Gitu ya. Mau hari Minggu, Sabtu, atau Senin boleh selama saya kosong, nggak ada masalah. Gitu ya. Oke, tugasnya jelas ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Cukup ya? Baik, dilanjutkan tugasnya tadi. Itu tugasnya sedikit, itu nggak banyak. Saya lagi, karena ada kerjaan lain, makanya nggak bisa fokus ngasih tugas ini. Beruntunglah kalian, ya. Terima kasih, salam sehat semua. Mohon maaf kalau ada salah kata selama 1 sampai pertemuan ke-7. Ketemu lagi nanti di UTS. Mudah-mudahan bisa menjawab semua pertanyaan yang ada di UTS dan soalnya. Terima kasih, salam sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Pamit ya. Makasih, Iya. Bapak. Nah. Terima kasih, Pak. Sehat selalu. Medi konyol. Indi, orang masih di record. Biarin aja. Lu host